atas rumah ini, atas hidup kami sore malam hari ini Tuhan. Kami sepakat, kami mau nyatakan, kami percaya kuasa kebangkitan-Mu terjadi atas hidup setiap kami. Mari Roh Kudus. Bicara, sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Biar hadirat-Mu kuat memenuhi rumah-Mu. Sungguh Tuhan, mau mencuri firman, kuasa kegelapan apapun, kami lagi memerintahkan semua menyingkir di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh darah-Mu yang cover rumah ini, darah-Mu yang membersihkan rumah ini dan semua yang ada di dalamnya. Mari Roh Kudus beracara sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara. Selamat malam. Shalom. Terima kasih kawan-kawan pelayan Mesbah yang juga melayani pekerjaan Tuhan sore hari ini. Terima kasih kita sama-sama unity di dalam Tuhan, boleh melayani pekerjaan Tuhan. Oke saudara, saya berdoa untuk sore malam hari ini. Dan saya mendapatkan sebuah kata yang kuat sekali, dan itu adalah setia, saudara. Tapi tidak sedikit pun bermaksud melewati tema besar kita bulan ini, yaitu melompati tembok. Tetapi saya percaya bahwa kesetiaan adalah sebuah kehidupan. Jadi anggaplah ini sebuah subtema, saudara. Ya. Saya mau mulai dari sebuah quote yang saya selalu ingat dan saya coba cari lagi. Ada satu pepatah Jepang yang berkata, if you get on the wrong train, get off at the nearest station. The longer it takes you get off, the more expensive the return trip will be. Ya, dia terjemahkan, kalau Anda salah naik kereta, berhentilah di perhentian berikutnya. Karena semakin jauh Anda naik, semakin mahal ongkos perjalanan untuk kembali. Jadi istilahnya atau disingkat begini saudara, kalau salah jangan dilanjutkan. Kalau semakin jauh, ongkosnya semakin mahal. Toh kalau salah, mau tidak mau, kita kudu kembali, saudara. Dan saya percaya, saudara, kesetiaan adalah sebuah perjalanan. Setia, kalau kita merenungkan Bapak Ibu, adalah sebuah kehidupan. Adalah sebuah perjalanan. Yesus berkata, kalau kamu tidak setia, aku tetap bicara sesuatu yang akan terus berlanjut, sesuatu yang terus dikerjakan, aku tetap setia. Sebab Tuhan berkata, aku tidak menyangkal diriku. Saudara, saya percaya kesetiaan bukan hal murah, bahkan bukan hal biasa. Mungkin saudara, mungkin saya juga berkata, Pak, bosan, setia. Saya pikir mungkin karena kita bosan mendengar kata setia, maka firman Tuhan berkata, orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Saudara, kalau kita mencari orang yang pandai, kita mencari orang yang hebat, terlihat di permukaan banyak. Tapi mencari orang yang setia lagi, seperti firman Tuhan berkata, siapa yang mendapatkannya? Saya tidak pernah lupa, saudara, khotbah Pak Daniel Kristianto, 30 Juni 2020, hari di mana beliau pulang ke surga. Dan khotbahnya waktu itu streaming untuk sebuah gereja di Temanggung, Bapak Pendeta Petrus Hadi, dan beliau, Pak Daniel Kristianto, berkhotbah tentang apa, saudara? Setia. Dan saya mau lagi ingatkan bahwa sebagai barisan imam, saudara, kita punya satu karakteristik kuat sekali. Dan itu adalah setia. Anda mau lari kemana? Imam punya sebuah ciri yang begitu kuat. Dan itu adalah setia. Saudara, saya mau minta izin, mau merepotkan kawan-kawan. Saya mau ambil, boleh turun ya? Ini sebentar. Saya diberkati dengan, diingatkan tadi saudara.
Saudara, kalau saudara lihat ya, kawan multi bisa di zoom ke sini, maaf mau merepotkan sebentar. Ya. Oke, saya mau balik dulu deh saudara. Sebenarnya ini waktu pertama kali dibuat, ini dulu kalau tidak salah saudara. Ya, ini dulu. Ya. Saudara, Glorious Hall ini perdana 2017. Ya, berarti 7 tahun yang lalu 2017 ya. Saudara, kotak persembahan ini dibuat 1 atau 2 tahun sebelum 2020. Tahun, ya berarti 2018 ya saudara ya. Dan katakanlah bulan Maret tahun 20, Pak Daniel mendapatkan pesan Tuhan begitu kuat tentang Mazmur 23. Bapak Ibu saudara yang bergabung streaming atau yang akan menyaksikan tayangan ini saudara ingat sekali akan momen itu saudara. Awal tahun 2020 Pak Daniel mendapatkan pesan Tuhan yaitu Mazmur 23 dan sebuah hal yang kita hidupi bahkan sampai sekarang ya. Di doa bagi bangsa itu Mazmur 23 saudara ya. Dan beliau juga mendapatkan Yohanes 15 ayat 5 tentang pokok anggur. Ya. Saudara, saya coba detail sedikit saja. Saya pikir Bapak Ibu Saudara sudah bisa tahu arah ceritanya kemana. Saudara, kalau saudara lihat ini gambar saudara ya. Ini adalah gambar Daud dan domba-dombanya saudara. Ya. Ini adalah gambar gembala yang sedang menggembalakan domba. Daud sedang bermain apa saudara? Kecapi. Kotak ini dibuat 2 tahun sebelum tahun 20, jadi 2018. Beliau, Pak Daniel Kristianto, mendapatkan Mazmur 23, itu Maret katakanlah 2020 waktu pandemi. Saudara. Saudara, yang saya mau sampaikan begini saudara, saya mau percaya selama kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, menurut pimpinan rohnya, kadang banyak hal kita tidak ngerti. Tapi selama kita hidup melangkah, pinjam lagi istilah Pak Daniel, ketepatan, melangkah di dalam ketepatan, mari percaya. Tidak ada yang kebetulan, walaupun kita mungkin berkata, saya nggak ngerti, saya nggak punya planning, saya nggak punya program, tapi mari percaya. Ketika kita mengalir bersama dengan Tuhan, bukan kita mengalir tanpa tujuan, saudara. Percaya bahwa ketika walaupun kita belum mengerti, tapi kalau kita mau melangkah day by day, langkah demi langkah, melakukan bagian kita dengan setia, satu kali Tuhan pasti buat kita mengerti. Dan saya mau percaya melangkah mengalir di dalam Tuhan bukan tanpa tujuan. Justru itu yang melatih kedewasaan kita, itu yang membentuk karakter kita, saudara. Saudara, 30 Juni Pak Daniel berpulang 2020, 1 Juli, 2 Juli itu hari Kamis, saudara. Dan kita kembali dari pemakaman dan itu ibadah Kamis seperti biasa AOC Bandung, ibadah Kamis, ibadah pelayan di tempat ini, saudara. Saya ingat sekali waktu itu kita masih dalam suasana yang sangat kehilangan, kita berdoa, sharing. Dan saudara, saya ingat saya duduk kurang lebih di sinilah baris ketiga atau baris keempat, saudara. Kemudian saya maju ke sini, saudara. Saya juga nggak tahu kenapa saya maju, karena itu ibadahnya sudah selesai. Dan sambil saya maju, saudara, di sinilah kurang lebih. Saya tuh melihat ini, saudara. Sebenarnya waktu itu tuh ini, saudara, sudah dibalik, saudara. Ya, ini sudah dibalik, saudara. Ya. Ini, saudara ya, adalah gambar apa, saudara? Gambar apa saudara? Kalau saudara bisa tebak. Ini adalah imam-imam yang meniup sangkakala. Robohnya tembok Yeriko. Dan itu adalah tema kita bulan ini, saudara. Betul ya Bapak Ibu ya? Melompati tembok. Ya. Tema kita bulan ini ada di sini, saudara. Dan ini yang tulisan ini Pak Daniel yang minta, saudara. Nah yang menarik saudara, ketika beliau
mengatakan tema Mazmur 23, saudara. 2020, ini gambar sudah ada 2 tahun sebelumnya, saudara. Saya nggak tahu apakah beliau berangkat tema dari kotak ini atau tidak, saya nggak tahu. Cuman waktu saya berdiri di sini, dan kawan-kawan juga ada di sini, satupun dari kita yang tidak ada yang sadar bahwa tema waktu itu Maret, April, Mei, Juni, sampai Pak Daniel berpulang. Semua sudah ada di kotak ini, saudara. Jadi ini tema Mazmur 23 sebenarnya kalau bicara kotak ini, saudara, sudah ada dari 2018. Ini Glorious Hall, persembahan gedung, ini Pak Daniel yang minta tulisannya. Dan kalau Bapak Ibu sudah bergabung sudah sekian tahun, Anda yang menabur buat rumah ini, buat Glorious Hall. Anda sangat berpartisipasi untuk pembangunan rumah ini sampai hari ini. Taburan saudara, pemberian saudara ada sampai hari ini. Masuk di kas dari kotak persembahan ini, saudara. Temanya satu lagi adalah Yohanes 15 ayat yang kelima. Betul ya, saudara ya? Yohanes 15 ayat yang kelima itu apa, saudara? Pokok anggur, betul ya, saudara? Pokok anggur ada di sini, saudara. Ini pokok anggur, saudara. Dan 2 sisinya sama, saudara. Pokok anggur, ini gambar yang ayah saya cari, saudara. Waktu itu beliau katakan, Ki, udah gambarnya ini aja. Ya sudah. Nah gambar ini, saudara, Mazmur 23. Dan tembok Yeriko, itu saya cari, enggak pakai doa, enggak pakai puasa, saudara. Saya cuma mencari saja gambar yang pas buat kotak ini, saudara. Dan akhirnya dibuatkan, ya. Ya ini idenya dari ayah saya, saudara, yang bikin kotak ini. Kemudian jadilah 4 sisi gambar di kotak ini. Tapi yang saya mau katakan, ini bukan berangkat dari hikmat manusia. Saya mau percaya ini adalah ilham daripada Roh Kudus. Dan lagi saya mau berkata, tidak ada yang kebetulan ketika kita berjalan seirama dengan Tuhan. Walaupun terseok-seok, tertatih-tatih, penuh rasanya benar nggak sih? Pasti atau enggak? Ragu mungkin ya. Tapi sekali lagi saya mau katakan, saudara, berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak pernah berujung pada kesia-siaan. Ada momen di mana Tuhan pasti nyatakan sesuatu. Dan kotak persembahan ini, saudara, buat saya pribadi selalu mengingatkan ada perjanjian Tuhan di rumah ini, di Glorious Hall. Selalu mengingatkan kalau hari ini Ark of Christ, Glorious Hall hadir sampai hari ini bukan sebuah hal yang kebetulan. Kalau Tuhan sudah memulai, Dia bukan pribadi yang berhenti di tengah jalan. Dia pribadi yang akan buat kita sampai pada puncak destiny. Kalau Tuhan memulai, yang berhenti itu kita, bukan Tuhan. Seringkali jujur yang berhenti, yang keluar di tengah perjalanan bukan Tuhan, kita. Tuhan memulai dan Tuhan akan menyelesaikan. Saya mau berkata Bapak Ibu Saudara yang mungkin tengah ragu hari-hari ini. Ada masalah, ada hal-hal yang mungkin membuat kita ragu. Yuk pandang Yesus sore malam hari ini. Mari percaya, mari kembali kita kuatkan, teguhkan kaki kita. Jangan pernah ragukan Tuhan. Ini kebetulannya 1, 2, 3, 4 saudara. Kalau 1, 2 mungkin saya pikir kebetulan. Kalau 3 dan 4 saya pikir enggak ada yang kebetulan. Tuhan sudah mempersiapkan jauh sebelum tema Mazmur 23 2020. 2 tahun sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan. Dan saya mau percaya, lagi saya mau berkata, Dia Allah yang akan menyelesaikan. Saya mau stay di sini saja saudara. Ini karena tema kita bulan ini. Ya saudara ya, ini adalah melompati tembok. Saya naik ke atas.
Saudara, kalau kita renungkan, gimana sih untuk kita bisa setia, saudara? Saudara, saya pikir kalau kita pakai kekuatan kita, lelah, saudara. Saya pikir setia dengan kekuatan manusia, itu melelahkan. Tapi saudara coba mengerti, kesetiaan adalah buah karya Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Betul, saudara? Kesetiaan adalah buah roh, salah satu. Saudara, gimana mau setia? Buat saya, yuk terus bangun hubungan dengan Tuhan. Tentu kita melatih diri kita sedemikian rupa. Kita bukan orang gampangan yang tidak berlatih, tidak, saudara. Tapi mari mengerti, kesetiaan adalah buah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya yuk melangkah menurut pimpinan Roh Kudus. Kalau kita melenceng, kalau kita malas, pasti Tuhan itu tegur. Masalahnya, kita mau kembali atau tidak. Saudara, setia, gak usah berpikir susah. Yuk lakukan selangkah demi selangkah, day by day. Yuk saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat ayat firman Tuhan 1 Raja-Raja 11 ayat 9. 1 Raja-Raja 11 ayat 9. Kitab Raja, sebenarnya 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja itu satu kitab, saudara. Dan diduga ditulis oleh Nabi Yeremia. Yuk saya akan baca 1 Raja 11 ayat 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Saudara, dikatakan, sebab hati Salomo telah menyimpang daripada Tuhan. Saudara, saya tidak usah bercerita tentang Salomo. Betul ya Bapak Ibu? Pasti sudah tahu, mungkin ini juga pelajaran dari sekolah minggu, saudara. Saudara, kalau kita renungkan, apa sih hal signifikan yang membedakan Salomo dengan raja-raja yang lain? Kalau bicara banyak harta, kalau bicara tahta, atau mungkin istri, mungkin ada raja-raja lain yang mungkin hampir atau mendekati mungkin. Tapi saudara, kalau kita boleh renungkan, yang pasti membedakan Salomo dengan banyak raja-raja lain adalah Salomo punya hikmat Tuhan. Betul ya saudara? Raja-raja lain punya hikmat manusia. Salomo diberi karunia hikmat daripada Tuhan. Untuk bisa mengambil keputusan dengan bijak, untuk bisa memimpin sebuah bangsa yang sangat maju. Tapi saudara, yang menarik, walaupun Salomo punya hikmat Tuhan, tapi Salomo tidak cukup memelihara akan kehidupannya sehari-hari. 700 istri kaum bangsawan plus 300 gundik. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, di hari tuanya hati Salomo menyimpang. Karena Salomo di hari tuanya sibuk, saudara. Bangun penyembahan buat istri A, istri B, istri C dari bangsawan ini. Dan itu membuat hatinya tidak lagi lurus kepada Tuhan. Saudara, dari hal ini kita bisa belajar untuk kita benar-benar berjalan day by day ikut Tuhan. Mau tidak mau Bapak Ibu, kita perlu sebuah atmosfer lingkungan pergaulan yang sehat. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau benar kita mau Tuhan, aku mau ikut Engkau sepenuh hati, saudara, kita juga harus bangun sebuah atmosfer, sebuah lingkungan yang sehat, yang mendukung. Pergaulan yang mendukung. Kita harus punya orang-orang ring satu kita, orang-orang yang benar-benar saling menasihati, menegur, mendukung. Buat saya sulit kalau kita mau membangun sebuah kehidupan yang sehat,
Tapi kita dikelilingi oleh atmosfer atau tinggal dalam atmosfer lingkungan yang tidak sehat. Itu akan menyita banyak waktu, tenaga kita, saudara. Saudara, dikatakan di ayat ini, hatinya telah menyimpang, bisa ditampilkan lagi. Daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Saudara, sekalipun Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, tetap hati Salomo menyimpang. Saudara, kalau kita mau renungkan ya dalam hidup ini Bapak Ibu, semua itu berangkat atau pusatnya ada di hati. Ketika hati seseorang cemar, kotor, enggak lagi sepenuh hati, maka pandangan orang itu akan berbeda. Sekalipun Tuhan, sekalipun Salomo memiliki hikmat Tuhan, tetap lingkungan Salomo, pengaruh istri-istrinya lebih kuat dari setiap perintah Tuhan. Ketika hatinya sudah tidak lagi berpaut kepada Tuhan, maka langkahnya juga akan berubah. Saudara. Makanya Bapak Ibu, jaga kemurnian hati kita. Saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk bergabung doa bagi bangsa setiap pagi jam 5 WIB. YouTube channel AOC Media. Kita tidak hanya membawa bangsa atau bangsa-bangsa, tapi kita juga menaikkan hidup kita setiap pagi. Keluarga kita bawa ke hadapan Tuhan. Saudara, hati-hati. Hati kita selalu bermain atau punya peranan yang penting. Saudara, dalam hidup ini, kita tidak hanya bicara tentang Tuhan, tetapi biarlah hidup kita menyembah Tuhan. Kita nggak ribut dengan, oh Tuhan begini, Tuhan begitu, tidak. Saudara. Tapi sikap hati kita, hidup kita, inilah gaya hidup yang menyembah akan Tuhan. Perilaku hidup kita yang keluar dari hati kita. Yuk semuanya menyembah Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Langsung saya mau ajak 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai 31. Yuk Bapak Ibu Saudara lihat. Ya, 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai 31. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Saudara, dikatakan tadi bahwa Tuhan murka kepada Salomo. Saudara, Tuhan juga punya hati. Saudara. Ketika Tuhan berkata sekali, Tuhan berkata 2 kali. Saya yakin bahwa Tuhan itu memberi sebuah kelonggaran. Memberi sebuah waktu, momen di mana ayolah Salomo bertobat, kembali, jalanmu salah. Tapi kalau kita merenungkan saudara, tetap ada batasan yang Tuhan taruh. Saudara, dalam hidup kita hati-hati. Ketika Tuhan seolah-olah diam. Ketika Tuhan seolah-olah setuju dengan apa yang kita kerjakan. Walaupun kita ngerti yang kita kerjakan itu salah. Hati-hati saudara. Seolah-olah kita pikir, biarlah Tuhan kan diam saja. Tuhan setuju, bahkan seolah-olah Tuhan mendukung keadaanku semua baik.
Walaupun kita ngerti di hati kita bahwa yang kita kerjakan Tuhan gak berkenan. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan. Ada satu waktu di mana Tuhan akan berkata, nak, stop. Gak bisa terus. Harus berubah. Atau aku izinkan ada hal yang tidak nyaman datang dalam hidup. Saudara, tadi ayatnya 1 Raja 11:29. Oke. Ayat 30. Maaf, mundur lagi ayat 29. Ya. Ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia mendatangi dia. Saudara, Yerobeam, kalau kita baca kisah ini, saudara. Yerobeam itu tidak minta jatah raja loh, saudara. Nabi Ahia mendatangi sendiri Yerobeam. Jadi inisiatifnya bukan dari Yerobeam, bukan, saudara. Mungkin Yerobeam gak tahu apa-apa ketika ada Nabi Tuhan datang menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Ahia berkata, Yerobeam, aku dapat pesan Tuhan. Mungkin Yerobeam gak punya ekspektasi apa-apa, saudara. Dan dikatakan bahwa kamu akan menjadi raja dari 10 Israel wilayah utara. Kalau kita baca terus, saudara ya. Saudara, inisiatif datang dari Tuhan kepada Yerobeam melalui Nabi Ahia. Bukan dari Yerobeam tetapi dari Tuhan. Saudara ingat panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang terlebih dahulu memilih kita. Saudara, kalau Tuhan memilih saudara dan saya mau berkata, Anda dan saya adalah orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Saya mau berkata berapa harga keselamatan. Berapa harga kesehatan. Berapa harga damai sukacita yang kita bisa nikmati. Seringkali tanpa sadar kita ukur semuanya dengan materi, dengan uang. Tapi saya mau berkata, ketika Tuhan memilih saudara dan saya, mari jangan pernah sia-siakan setiap panggilan yang Tuhan berikan. Orang yang paling berbahagia dalam hidup ini adalah orang yang mengenal akan jalan destiny-nya. Kalau Anda sudah tahu destiny saudara, Anda tahu Tuhan mau di situ, maksimal itu udah paling enak, saudara. Anda gak usah pusing cari tahu destiny saya apa ya, tidak. Kalau Anda sudah ngerti, oh ini panggilan jalan destiniku, saudara minta Tuhan pimpin maksimal di situ. Sebab saya percaya kita ada untuk melakukan bagian kita dan untuk saling melengkapi sebagai satu tubuh Kristus. Saudara, lanjut ya. 1 Raja 11, 37, 38, saya sudah potong-potong saudara. Dikatakan, maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu, dan menjadi raja atas Israel. 38. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, hidup menurut jalan yang kutunjukkan, melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau. Aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Saudara, Tuhan berkata lewat Nabi Ahia kepada Yeroboam, kalau engkau setia, hidup menurut perintahku, aku akan membangunkan sebuah kerajaan atau sebuah dinasti yang sama seperti Daud. Saudara, bukankah ini luar biasa?
Bukankah ini so powerful? Benar-benar sesuatu yang buat saya, kalau kita ada di posisi Yeroboam, saudara, kita seolah-olah pasti nggak percaya. Saudara. Tuhan mau bangun sesuatu yang wow, seperti yang Tuhan bangun kepada Daud. Tapi harus hidup menurut segala perintah Tuhan. Saudara, saya nggak berani berkata kalau Tuhan salah pilih, saya nggak berani berkata. Saudara. Kenapa kok Tuhan pilih Yeroboam, toh akhirnya kok sia-sia? Kok akhirnya keluar dari jalan Tuhan? Saya nggak berani berkata Tuhan salah pilih, saya nggak berani. Saudara. Tapi dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu. Yuk, setia akan panggilan hidup kita. Coba ingat nubuatan, coba ingat janji, coba ingat mimpi yang Tuhan pernah nyatakan kepada setiap saudara. Atau Tuhan mungkin pernah menasihati, menegur saudara lewat siapa. Coba ingat. Itu tuh seperti sebuah arahan, seperti sebuah panduan. Seperti sebuah hal yang mengingatkan untuk kita jalan tepat dan tidak keluar. Saudara, kalau saya renungkan ya, Yeroboam itu bisa menjadi seperti Daud. Tapi, saudara, hatinya berbeda. Pengikutannya dengan Tuhan berbeda. Mundur 1 Raja-Raja 11:28. Yeroboam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Manasye Efraim, keturunan Yusuf. Saudara, dikatakan Yeroboam adalah seorang tangkas. Atau dalam banyak terjemahan dikatakan seorang yang bertanggung jawab, seorang yang gagah perkasa, seorang yang sangat penting. Dan itu adalah Yeroboam. Dan ketika Salomo melihat, wah, ini orang di atas rata-rata. Salomo memilih Yeroboam untuk mengepalai para pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Saudara, Yeroboam seorang yang hebat. Seorang yang wow. Sampai raja melihatnya, saudara. Dan memilihnya. Hebat, betul ya saudara? Hebat. Hebat, tapi tidak di dalam, saudara. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Saya nggak berkata, oh jangan jadi orang hebat. Yuk, jangan menjadi orang yang pandai. Bukan, saudara. Tapi hati-hati. Kita membangun skill, kita membangun hal-hal yang luar biasa. Tapi jangan pernah lupa yang di dalam. Saudara, benar gak sih? Ketika seseorang bukan siapa-siapa, cenderung orang itu mencari Tuhan. Sampai orang tersebut menjadi siapa-siapa. Dikenal, populer, punya ini, punya itu. Nah di situ, saudara, di situ. Ketika dia dikenal, ketika dia punya banyak hal seperti yang dia inginkan. Di permukaannya semuanya luar biasa. Hatinya, ini loh saudara. Betul gak sih saudara? Ketika orang sudah menjadi sesuatu, sudah menjadi siapa, banyak di sini dengan kekuasaan, dengan kenyamanan, hatinya mulai berubah. Saudara, bagaimana kalau kita boleh berkaca dengan kehidupan kita malam hari ini? Apakah hati kita sedang melekat kepada Tuhan?
atau hati kita pikir semuanya baik. Tapi sebenarnya hati kita sedang bermasalah. Saudara, lagi saya mau berkata, hati adalah pusat daripada kehidupan orang. Saudara. Tuhan lihat hati, yang mana manusia melihat permukaan. Manusia sibuk memperbaiki sisi luar, tapi Tuhan melihat yang di dalam. Yuk, kalau mungkin ada hati-hati yang sedang cemar hari-hari ini, mari kembali. Saya mau berkata, Tuhan melihat selalu yang di dalam. Saudara, Yeroboam itu punya arti. Atau saya tidak artikan saja, tapi Yeroboam itu punya tujuan, katakanlah. Itu untuk menarik, mengumpulkan kekuatan, mempengaruhi kelompoknya di suku Yusuf, saudara, Efraim Manasye. Karena Yeroboam ini dari suku Efraim, saudara. Suku yang sangat dihormati atau paling dihormati dari 10 suku di wilayah Israel Utara. Yuk, 1 Raja-Raja 11 ayat 26, kita mundur lagi. Sebenarnya ini ayatnya tuh dari 26 dulu, saudara. Cuman kalau saudara baca dari 26 nanti saudara nggak ngerti. Jadi lebih baik saya mundurkan dari yang tadi, saudara, ya, baru ke yang 26. Dikatakan juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo. Nama ibunya Zerua, seorang janda, dan banyak data mengatakan ibunya adalah, seorang perempuan sundal. Memberontak terhadap raja. Saudara, 1 Raja-Raja 11 ayat 26 adalah ayat di Alkitab yang pertama kali memunculkan nama Yerobeam. Nah, penulis kitab Raja-Raja ini diduga adalah Nabi Yeremia. Saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, biasanya nih ya Bapak Ibu, kalau orang diperkenalkan untuk pertama kalinya, itu biasanya bagus, betul nggak sih, saudara? Si A misalnya, hamba Tuhan. Si B misalnya orang yang setia. Saudara, sebelum kita baca kisah Yeroboam menjadi raja, kemudian seorang yang tangkas, dikatakan dipilih atau dipilih oleh Tuhan melalui Nabi Ahia, itu ayat-ayat di bawahnya, saudara. Tapi pertama kali, yuk lihat lagi 1 Raja-Raja 11 ayat 26. Pertama kali Yerobeam diperkenalkan di dalam ayat Alkitab, saudara. Dikatakan apa? Memberontak terhadap raja. Setelah kita baca memberontak, kita baru baca bawahnya, saudara. Oh, ini menjadi raja kalau hidupnya setia. Nanti akan dibangunkan keturunan seperti Daud. Itu di bawahnya, saudara. Tapi pertama kali perkenalannya adalah apa, saudara? Memberontak. Saudara, saya nggak tahu kenapa kok langsung straight to the point. Memberontak. Saudara, kalau saudara renungkan dan saudara baca Yeroboam, bayangkan, orangnya hebat. Bahkan sampai mata raja melihat. Dipilih langsung, saudara. Tapi memberontak. Ini mungkin menyimpang, tapi kalau saudara baca, saudara. Dan mungkin begini, saudara. Hal yang paling membuat Tuhan, katakanlah, murka kepada Yeroboam. Kalau saudara baca terus di bawah. Yeroboam memimpin 10 suku di wilayah Israel Utara. Tapi rumah Tuhan ada di Yerusalem. Di kerajaan Yehuda yang akhirnya dipimpin oleh anak daripada Salomo, Rehabeam. Walaupun katakanlah mereka sudah berbeda menjadi 2 kerajaan. Toh imam-imam, toh orang-orang kalau melakukan ziarah, semua kan ke Yerusalem. Yerobeam melihat, kalau begini, ini ada ayatnya di bawahnya kalau sudah baca. Nanti lama-lama orang Israel di bawah pimpinannya akan kembali lagi kepada Yehuda, kepada Rehabeam, kepada generasi keturunan Daud.
Makanya Yerobeam buat tempat penyembahan di Betel, di Dan, supaya orang-orang gak usah lagi pergi ke rumah Tuhan di Yerusalem. Tapi mereka sudahlah, ini aku buatin di wilayah Israel Utara. Satu di Betel, wilayah paling utara di wilayah utara, dan di perbatasan dekat dengan Yehuda. Dan yang melayani bukan imam-imam orang Lewi, tapi orang-orang biasa yang langsung saja istilahnya, udah lu pimpin deh. Gak usah imam Lewi, udah silakan lu aja pimpin. Dan saya pikir ini hal yang paling melukai hati Tuhan. Saudara sadar gak sih Bapak Ibu? Kita, Ark of Christ khususnya, atau Bapak Ibu saudara semua, kita adalah imam-imam Tuhan. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kalau kita melayani Tuhan dalam hidup ini, yuk hormati Tuhan. Jangan anggap biasa apa yang Tuhan percaya. Yeroboam anggap semuanya biasa. Bahkan melayani di rumah Tuhan, Yeroboam angkat orang-orang biasa, bukan imam Lewi. Dan Yeroboam berpikir, gak penting, semuanya biasa. Tapi itu melukai hati Tuhan. Saudara ingat, Yeroboam dipilih oleh Tuhan. Tapi menyimpang segera setelah dipercayakan sesuatu. Saudara hati-hati, hidup kita. Jangan anggap pengikutan kita dengan Tuhan biasa. Jangan anggap saudara berdoa, menyembah Tuhan. Keuangan saudara jangan anggap itu hal yang biasa. Kalau kita serius dengan Tuhan, Tuhan serius dengan saudara. Lanjut ya saudara. 1 Raja-Raja 11 ayat 27. Dikatakan inilah alasannya mengapa Yeroboam memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Saudara kalau kita baca sekilas mah ya biasa saja saudara. Oh ia memberontak terhadap raja, Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok Daud ayahnya. Saudara ada satu perbandingan ayat. Lihat 1 Raja-Raja 9 ayat 15. 1 Raja-Raja 9 ayat 15. Oke. Beginilah hal orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan, istana raja, Milo, dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hazor, Megiddo, dan Geser. Saudara, ayat ini bercerita, ada orang-orang Rodi di bawah kepemimpinan Yerobeam. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan. Ini bagus banget saudara. Yang pertama didirikan adalah rumah Tuhan. Kedua adalah istana raja, ya rumahnya Salomo. Dan Milo. Saudara tahu Milo apa saudara? Saya pikir kita familiar banget dengan nama Milo saudara ya. Tapi mungkin persepsinya beda dengan di sini saudara ya. Dan tembok Yerusalem juga dan seterusnya. Saudara, ini cerita saja. Milo kalau di sejarahnya datanya adalah sebuah Milo itu punya arti fill atau diisi atau dipenuhi. Dan itu juga diterjemahkan benteng, ya, rampart, citadel, benteng, saudara. Dan para arkeolog, para peneliti meneliti tentang Milo dan itu seperti bangunan berstruktur, bangunan tangga. Dan kesimpulannya adalah bangunan megah yang berhubungan dengan air, saudara. Mungkin ada mata air di sana, mungkin bendungan atau apa, saya nggak tahu. Tapi saudara, kalau saudara baca 1 Raja-Raja 9:15, maaf boleh ditampilkan kembali. Saudara, yang dibangun rumah Tuhan, istana raja, Milo, semua yang dibangun oleh Salomo, itu menunjukkan kedikdayaan Salomo. Yang dibangun Salomo ini menunjukkan kehebatan kerajaannya di mata bangsa-bangsa.
Jadi kalau negara ini kan bangun sesuatu yang membuat dunia tercengang, saudara ya. Atau membuat sesuatu yang orang akan berkata, wah hebat banget. Ya ini yang mereka bangun, saudara. Jadi bangunan yang dibangun ini adalah yang membuat bangsa-bangsa berkata, wow luar biasa. Dan Yeroboam adalah salah satu orang kepercayaan di sini, saudara. Saudara, data menyatakan Yeroboam membangun kekuatan. Yeroboam bicara tentang yang tidak baik tentang Salomo. Yeroboam membangun satu pasukan katakanlah di bawahnya, di permukaannya. Sehingga kalau suku Manasye Efraim mau berkata kepada raja, yang bicara adalah Yeroboam. Secara tidak langsung, Yeroboam menangkap satu ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan raja. Ini yang Yeroboam bangun, saudara. Sampai akhirnya timingnya tepat, dia melakukan kudeta. Saudara, kalau Tuhan percayakan sesuatu dalam hidup kita, adakah kita kembali membawa semuanya kepada Tuhan? Atau kita bawa untuk kepentingan kita? Saudara bayangkan seorang duta besar misalnya. Duta besar diutus oleh negaranya. Dibiayai, diberi kelengkapan ini dan itu. Kemudian ketika duta besarnya benar-benar bekerja di luar negeri. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai dia punya posisi, dia kenal dengan negaranya, di mana dia bertugas, dia kenal dengan banyak orang, dia mungkin berbisnis. Sampai satu kali dubesnya berkata, wah gue mapan di sini. Dan negaranya berkata, pulang yuk. Dan duta besarnya bilang, enggak, saya gak mau pulang, saya udah nyaman di sini. Saya pindah warga negara aja deh. Saya udah nyaman di sini. Saudara bayangkan, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, dari yang bukan siapa-siapa, sampai punya posisi kedudukan. Hati-hati, saudara. Jangan bawa semuanya untuk kepentingan kita. Bawa semuanya kembali kepada Tuhan. Daud ngerti bahwa Daud adalah hamba, bukan tuan. Kalau saudara baca nanti sampai kitab Wahyu, dikatakan hamba, bukan tuan, saudara. Hati-hati ketika kita dipercayakan banyak dan kita memposisikan diri kita seolah-olah kita pengambil keputusan, kita tuan. Saudara memberontak, kalau kita baca definisi sederhananya apa sih memberontak? Katakanlah memberontak itu skala besar, betul ya Bapak Ibu? Kalau memberontak skala kecil apa sih? Memberontak itu apa saudara? Melawan otoritas yang sah. Kalau kita mau jujur seringkali dalam kehidupan kita, kita juga memberontak kepada Tuhan. Tuhan, aku kecewa, aku gak mau ini. Kenapa aku doa engkau berikan yang ini? Saudara mungkin berdoa untuk pekerjaan, saudara pengennya apa, Tuhan kasihnya apa? Saudara berdoa untuk pelayanan, saudara pengennya apa, Tuhan kasihnya apa? Belum tentu yang kita mau itu yang Tuhan kasih. Tapi mari percaya. Kalau yang Tuhan berikan, itu selalu yang terbaik buat setiap kita. Saudara hati-hati dengan dosa pemberontakan. Bukan langsung skala besar, tapi biasanya sedikit demi sedikit, lama-lama itu menjadi matang dan berbuah. Saudara, saya percaya kita adalah imam-imam Tuhan. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Saya mau percaya, tidak ada dosa pemberontakan di rumah ini dan dalam kehidupan kita. Imam setia sampai garis akhir. Saya mau lagi buka ayat perbandingan saudara. 1 Samuel 13 ayat 13. Saya mencatat 14 ayat saudara. Dan kita sudah melewati tengahnya. Dikatakan ia berkata kepada anak-anaknya. Maaf. 1 Samuel 13 ayat 13, maaf.
1 Samuel 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Saudara, ini 1 Samuel 13 ini kisahnya tentang ketika Saul hendak berperang melawan Filistin. Dan setelah sekian hari, 7 hari, Samuel gak datang-datang. Paniklah Saul. Dan dia mempersembahkan korban yang tidak seharusnya dia lakukan. Dikatakan engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara, setia melakukan bagian kita. Itu sesuatu yang mahal loh di hadapan Tuhan. Tuhan tidak segan-segan, istilahnya merubah jalan hidup seseorang. Kalau sampai batasannya kamu gak setia, ganti deh. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, orang yang setia, siapa yang mendapatkan? Saudara, hati-hati dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak hal yang bisa mengecoh kita. Dan salah satunya kenyamanan, kekayaan, kekuasaan. Bicara bangsa, bicara negara. Berapa banyak pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan. Di bawah mah benar saudara. Begitu sampai atas. Wah, kok berbeda ya saudara. Sama hidup kita juga. Kita juga gak kebal saudara. Ketika Tuhan percayakan kita banyak, hidup kita nyaman, semuanya baik. Hati-hati. Jangan berubah setia. Lanjut, 1 Raja-Raja 14 ayat 8. Aku telah mengoyakkan, 1 Raja-Raja 14 ayat 8. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud, memberikannya kepadamu, Yerobeam, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya, Bapak Ibu, hanya melakukan apa yang benar di mataku. Saya mau baca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau mungkin bisa ditayangkan, kalau tidak apa-apa. 1 Raja-Raja 14 ayat 8, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Engkau telah kuberikan kerajaan yang kurenggut dari keturunan Daud, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, ia setia betul kepadaku, taat kepada perintahku, ia melakukan hanya yang kusetujui. Saudara, hanya yang kusetujui. Berarti ada yang tidak Tuhan setujui. Betul gak saudara? Saudara pernah gak sih saudara berdoa, berpuasa mungkin. Saudara maksa untuk sebuah hal yang saudara inginkan tapi tetap Tuhan tidak kasih. Pernah gak saudara? Saudara yakin dengan apa yang saudara mau tapi tetap Tuhan gak kasih. Pernah gak saudara? Saudara, ayat ini bicara hanya yang kusetujui. Daud melakukan hanya yang benar. Saudara, yuk rendahkan diri. Ikut skenarionya Tuhan. Kalau kita punya permohonan dan Tuhan gak kasih, marilah merendahkan diri. Rendah hati. Berarti Tuhan punya rencana yang terbaik. Buat apa kita maksa, toh sampai pada waktunya. Mungkin Tuhan tetap tidak kasih. Kita melihat semuanya baik, tapi Tuhan melihat sampai ke depan. Mungkin Tuhan berkata, enggak nak, enggak bisa. Aku punya rencana yang lebih baik. Lanjut. Mazmur 27 ayat keempat. Kita akan segera selesai. Saudara, ketika kemarin saya menyetel televisi, saudara, dan ada biasalah saya suka setel YouTube, saudara, tentang firman, dan entah kenapa, saudara, begitu saya setel, maka ayat ini muncul di TV, saudara, ya, dalam bahasa Inggrisnya, 27 ayat 4, maaf. Dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan,
itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Daud berkata, satu hal telah kuminta. Atau bisa diterjemahkan, satu hal adalah yang prioritas, yang nomor satu. Daud minta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, dan itu bicara bukan sebuah keinginan yang sekali dan otomatis setia. Enggak, saudara. Ayat ini bicara itulah yang kuingini. Kalau hari ini saya ingin, besok saya ingin, minggu depan tetap aku ingini, tahun depan dan selama hari-hari hidupku, aku tetap mengingini diam di rumah Tuhan. Setelah terjemahannya sederhana saja. Apakah Anda dan saya suka berlama-lama di dalam hadirat Tuhan? Bagaimana saat teduh saudara? Bagaimana mesbah doa saudara? Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Saudara, saya gak pernah bosan bicara hal ini. Sebab hubungan kita dengan Tuhan, itu kekuatan kita untuk terus melangkah. Saudara, Daud punya satu prioritas dalam hidup. Aku mau diam di rumah Tuhan seumur hidup dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara, di saat orang lain ingin terkenal, orang lain ingin punya masa popularitas, Daud pengen satu, diam di rumah Tuhan. Di saat orang mengejar hal yang wow, spektakuler di mata manusia, yang Daud kejar justru sebaliknya. Dan kalau kita mengerti kisah Daud, dari remaja bermain kecapi sambil menggembalakan 2-3 ekor domba, Daud bangun persekutuan yang kuat. Sampai seterusnya. Saudara sadar gak sih hubungan kita dengan Tuhan? Itu hubungan yang gak bisa tergantikan sebenarnya. Daud membangun dan terus membangunnya. Daud mengingininya setiap hari. Ayat yang terakhir. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Dikatakan maka tidak akan ada lagi laknat, terjemahan lainnya kutuk. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Saudara, dikatakan dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Beribadah diterjemahkan lain, menyembah. Saudara, Wahyu kitab terakhir, 22 pasal yang terakhir, yang tersisa pada akhirnya adalah hamba yang menyembah. Menyembah bicara dua hal. Satu, ketika seperti ini kita menyembah, berdoa, memuji Tuhan. Tapi menyembah itu bicara perilaku hidup kita, gaya hidup kita. Saudara, dikatakan sampai pada akhirnya yang tersisa adalah seorang hamba, hati hamba yang menyembah. Bukan tuan yang tersisa, saudara. Hamba. Pemberontak gak masuk sini, saudara. Tapi hamba yang menyelesaikan akan bagian. Saya baca dari terjemahan Alkitab yang terbuka 2018, Wahyu 22 ayat 3. Tidak akan ada lagi kutuk, tetapi tahta Allah dan anak domba akan ada di dalam kota itu. Hamba-hambanya akan menyembah dia. Saudara, kembali kekuatan atau keunggulan seorang Daud memelihara hati
yang terus menyembah kepada Tuhan. Daud bukan orang yang baik, saudara. Batsheba, kemudian dia bikin sensus, sekian banyak orang mati. Daud orang yang gak baik lah, saudara. Mukanya kemerah-merahan dikatakan. Tapi kalau saudara baca, beruang dia bunuh, singa dia bunuh. Daud ini orang yang berani, saudara. Tapi kelebihan Daud, hatinya, saudara. Salah dia kembali, enggak diterusin, saudara. Ditegur, dia kembali, saudara. Saya mau berkata Bapak Ibu, kalau kita hari ini dinasihati, ditegur, dan kita masih punya sensi atau masih punya rasa, ya aku salah. Saya mau berkata Anda harus bersyukur. Karena saya khawatir hari ini ada banyak orang, bahkan ditegur sekalipun, enggak balik, saudara. Malah semakin menjadi, saudara. Enggak usah sibuk dengan kanan kiri, tapi selalu yuk introspeksi. Selalu lihat diri kita. Tuhan, aku masih mau ditegur, masih mau dinasihati atau tidak. Saudara, jaga kemurnian hati. Kerendahan hati itu sederhana, saudara. Rendah hati itu bukan barang mahal. Dalam arti orang yang rendah hati itu sebenarnya orang yang sederhana. Betul gak sih? Seringkali ketika orang di bawah puncak tinggi, orang bukan menjadi sederhana, malah menjadi tidak sederhana. Saudara. Tapi saya percaya sampai Wahyu berkata, pada akhirnya hamba yang menyembah. Kita bukan Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan. Dan kita ngerti yang namanya otoritas. Kita ngerti siapa Tuhan kita. Dan saya mau tutup dan saya mau berkata, yuk setia. Lakukan bagian kita. Saul gagal. Salomo gagal. Yerobeam gagal. Mereka mendapat pernyataan Tuhan luar biasa. Tapi gagal. Beda dengan Daud. Setia sampai akhir. Saudara, saya percaya kita punya cerita hidup sendiri. Tapi saya mau mengatakan, yuk Bapak Ibu, pastikan cerita hidup kita. Bukan Salomo, Saul, Yerobeam dalam arti tidak setia. Mengecewakan hati Tuhan. Tapi yuk kita berkaca dari kehidupan seorang Daud. Punya hati yang menyembah. Ditegur dia kembali. Sampai kalau saudara baca terus Wahyu 22 dikatakan pasal-pasal ayat-ayat yang terakhir. Tunas Daud. Matius 1 ayat 1 pembuka perjanjian baru. Keturunan Daud. Daud disebut terus, saudara. Padahal kalau kita ngerti hidup Daud gak baik-baik amat. Tapi hatinya melekat kepada Tuhan. Saudara boleh jatuh bangun, tapi pastikan akhirnya saudara bangun dan tidak jatuh. Anda tidak tenggelam, kemudian Anda mati. Kalau Anda tenggelam, yuk bangkit dan bangun kembali. Jangan berlama-lama. Yuk bangun. Yuk imam-imam Tuhan, setia akan panggilan kita. Setia itu yang memikat akan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yuk nyanyi yuk, Kojo. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki Selidiki
Yuk Bapak Ibu Saudara, momen malam hari ini, yuk berbenah yuk. Mungkin saudara bosan dengan yang namanya selidiki hati, setia. Tapi sadar gak sih saudara, itu esensi sebenarnya. Ketika kita punya hati yang terus mau dibersihkan, dimurnikan. Ketika kita bisa terus belajar setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati selidiki. Yuk introspeksi Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini mungkin jalan kita tidak pada tempatnya, yuk kembali. Betapa berharganya kesetiaan di mata Tuhan. Setia adalah sebuah perjalanan kehidupan sampai pada akhirnya. Yuk mari berlatih setia. Apapun panggilan saudara, apapun yang Tuhan tengah percayakan, yuk lakukan dengan kesetiaan. Biar hati kita melekat kepada Tuhan. Jangan lari dari panggilan. Itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Yuk seirama dengan Tuhan. Bersembunyi telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah. Bukankah Dia baik, saudara? Bukankah Dia baik? Berjuang sampai akhirnya Engkau dapati. Telah kulihat, telah